Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinal Sapitro. Di sini saya akan mereview bab 8 sampai bab 13. Yang pertama yaitu bab 8 tentang pengertian multikultural. Pengertian multikultural adalah merupakan suatu wacana yang lintas batas karena terkait dengan masalah-masalah keadilan sosial, demokrasi dan hak asasi manusia. Tulus dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Istilah pendidikan multikultural dapat digunakan pada tingkat deskriptif dan normatif yang mengabarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh lagi mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan dan strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Bab 9 yaitu pemikiran menurut Ibnu Khaldun. Biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abdurrahman Abdul Jahid Waliuddin bin Muhammad bin Hasan bin Muhammad bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdirrahman bin Khalid bin Utsman. Nama aslinya adalah Abdurrahman, sementara nama keluarganya adalah Abu Jahid dan gelarnya Waliuddin. Ia lebih dikenal dengan nama Ibnu Khaldun Ali Abdul Wahid Waqt 2004. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Ia berasal dari keluarga yang terkemuka di mana garis keturunan dari pihak ayahnya, kecuali ayahnya yang lebih intens di bidang pendidikan, merupakan ahli dalam bidang politik. Oleh karena itu, guru pertama Ibnu Khaldun adalah ayahnya sendiri. Ibnu Khaldun juga memiliki karya berupa autobiografi yang berjudul At-Ta'rif bin Ibn Khaldun wa Rihlatuhu Garban wa Syarqan. Kitab ini awalnya merupakan bagian akhir dari 7 jilid kitab Al-Ibar, tetapi kemudian dipisahkan menjadi kitab tersendiri dan dirampungnya oleh Ibnu Khaldun sendiri pada tahun 797 Masehi Hijriah atau 1395 Masehi. Pemikiran menurut Ibnu Khaldun adalah yaitu pendidikan, yang kedua peserta didik. Metode pengajaran dan pendidikan menurut Ibnu Khaldun yaitu metode pertahapan dan pengulangan. Yang kedua, menggunakan sarana tertentu untuk menjabarkan pelajaran. Yang ketiga, wisat merupakan alat untuk mendapatkan pengalaman yang langsung. Ibnu Khaldun mendorong agar melakukan perlawanan untuk menuntut ilmu karena dengan cara ini murid-murid akan mudah mendapat sumber-sumber pengetahuan. Yang keempat yaitu tidak memberikan prestasi yang rumit. Yang kelima, tidak mencampurkan antara dua ilmu pengetahuan dalam satu waktu. Yang terakhir yaitu hendaknya jangan mengajarkan Al-Quran kepada anak kecuali setelah sampai pada tingkat kemampuan berpikir. Materi dan kurikulum pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menetapkan bahwa metode mengajar sebaiknya harus diterapkan dalam proses mengajarkan materi, ilmu, pengetahuan atau mengikutinya. Karena dipandang pengajaran tidak akan sempurna kecuali harus dengan karena dipandang pengajaran tidak akan sempurna kecuali harus dengan metode itu. Maka seolah-olah metode dan materi merupakan satu kesatuan, padahal ia bukanlah bagian dari materi pelajaran yang bukti-buktinya
ditunjukkan dengan adanya kenyataan bahwa di kalangan tokoh pendidikan terdapat metode-metode yang berbeda-beda. Selanjutnya bab 11 yaitu tentang pemikiran pendidikan menurut Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan memiliki nama kecil Muhammad Darwis. Ia dari sebuah keluarga muslim di Kauman, Yogyakarta pada 1 Agustus 1868. Sebutan Ki Haji Ahmad Dahlan itu sendiri didapatkan setelah sekembalinya menunaikan ibadah haji dari Mekah. Ia merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah satu seorang wali songo dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Ayah Ki Haji Ahmad Dahlan bernama Ki Haji Abu Bakar bin Ki Haji Sulaiman, seorang ulama dan khatib di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Ibunya bernama Siti Aminah, putri dan Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Ahmad Dahlan mempunyai saudara sebanyak 7 orang, yaitu Nyai Ketib Harun, Nyai Muksin, Nyai Nur, Nyai Haji Soleh, Ahmad Dahlan, Nyai Abdul Rahim, Nyai Muhammad Pakin, dan Basir Tama. Ki Haji Ahmad Dahlan pernah kawin dengan Nyai Abdullah. Janda dari Ki Haji Abdullah pernah juga kawin dengan Nyai Ramtu, adik ajengan penghulu Cianjur, dan konon juga pernah kawin dengan Nyai Salehah, putri Kanjeng penghulu Muhammad Syai, adiknya Kiai Yasin Paku Alam Yogyakarta. Dan terakhir kawin dengan Ibu Walidah bin Kiai penghulu Haji Padil yang mendampinginya hingga ia meninggal dunia. Ki Haji Ahmad Dahlan meninggal pada tanggal 23 Februari 1923 atau bertepatan dengan 7 Rajab 1340 Hijriah di Kauman, Yogyakarta dalam usia 55 tahun. Menurut Ki Haji Ahmad Dahlan, pendidikan merupakan upaya memanusiakan manusia agar manusia dapat mencapai tingkat kemanusiaannya, sehingga menyadari keberadaan dirinya, Tuhan penciptanya, serta alam yang ada di sekelilingnya. Ki Haji Ahmad Dahlan juga salah satu pembaharu pemikiran pendidikan Islam yang mampu menangkap pesan Al-Quran dan mengontekstualisasikannya dengan perkembangan zaman. Tujuan pendidikan Ki Haji Ahmad Dahlan untuk membentuk manusia yaitu alim dan ilmu agama, berpendapat luas dan memiliki pengetahuan umum, setiap berjuang mengabdi untuk Muhammadiyah dan menyantuni nilai-nilai keutamaan dan masyarakat. Dan metode pelajaran Ahmad Dahlan menggunakan metode ceramah dan metode muhadharah atau dialogis. Selanjutnya yaitu bab 12 tentang pemikiran pendidikan menurut Hasyim Asy'ari. Konsep pendidikan menurut Ki Haji Hasyim Asy'ari. Urgensi pendidikan menurut Ki Haji Hasyim Asy'ari paling tidak terdapat 2 kualifikasi. Pertama, arti penting pendidikan adalah mempertahankan predikat makhluk paling mulia yang dilekatkan pada manusia itu. Hal itu tampak pada uraian-uraiannya tentang keutamaan dan ketinggian derajat orang yang berilmu atau ulama, bahkan dibanding dengan ahli ibadah sekalipun. Satu kedua urgensi pendidikan terletak pada kontribusinya dan dalam menciptakan masyarakat yang berbudidaya dan beretika. Rumusan itu tampak pada uraian tentang tujuan yang mempelajari ilmu, yaitu semata-mata untuk diamalkan. Setelah melihat dan menganalisis semua data yang telah tersaji pada bab ini sebelumnya, maka dapatlah peneliti simpulkan bahwa 1. Konsep pendidikan Ki Haji Hasyim Asy'ari yang terdapat dalam kitab Adab Al-Alim wal Ummata Alim yang terdiri dari
8 bab yang berisi tentang kelebihan ilmu dan ilmuwan. Etika yang harus dicamkan dalam diri peserta didik. Etika seorang peserta didik terhadap pendidik. Etika seorang peserta didik terhadap pelajaran. Etika peserta didik terhadap dirinya. Yang kedua yaitu etika pendidikan terhadap pelajaran, etika pendidikan terhadap peserta didik, etika pendidikan dan peserta didik terhadap buku. Yang ketiga, pendekatan pendidikan Islam menurut Ki Haji Hashim Asy'ari yaitu lebih memperhatikan kepada perpaduan antara teoritis dan praktisi. Sebagai teorisasi terlihat pada gagasan dan pemikirannya yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat serta situasi kultural pada zamannya. Sedangkan sebagai praktisi terlihat pada upaya melaksanakan gagasan dan pemikirannya itu. Bab terakhir yaitu bab 13 tentang pemikiran pendidikan menurut Persis. Sejarah berdirinya Persatuan Pendidikan Islam. Persatuan Islam didirikan di Bandung pada tanggal 12 September 1983. Persatuan Islam ini berdiri ketika di daerah-daerah lain itu telah mengadakan pembaharuan di dalam agama dan di Bandung ini terlihat agak lambat di dalam mulai pembaharuan dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Pada tahun 1913 telah didirikan Syarikat Islam yang berkembang. Dengan pesat menyadari hal itu, beberapa tokoh memiliki keinginan untuk mendirikan sebuah organisasi Islam. Ide pendirian organisasi ini berasal dari pertemuan yang disebut Kenduri yang diadakan di rumah salah satu seorang anggota yang berasal dari Sumatera namun sudah menetap di Bandung sejak lama. Mereka adalah keturunan dari 3 keluarga yang pindah dari Palembang. Hubungan mereka sangat erat antara yang satu dengan yang lainnya, karena di antaranya putra-putri mereka diikat dengan tali perkawinan. Dengan adanya hubungan yang erat itu, mereka bisa mengadakan studi agama Islam secara bersama-sama karena mereka sudah lama tinggal di Bandung. Mereka tidak merasa menjadi orang Sumatera, namun merasa menjadi sebagai orang Sunda. Persis didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan pandangan berbeda dan pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinil karena bercampur dengan budaya lokal, sikap taklid buta, sikap tidak kritis dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadis yang salih. Oleh karena itu, lewat para ulama seperti Ahmad Hasan yang juga dikenal dengan Hasan Bandung atau Hasan Bungil, Persis mengenakan Islam yang hanya bersumber dari Al-Quran, dari hadis, sabda Nabi. Persatuan Islam ini merupakan sebuah organisasi Islam yang berdiri pada tahun 1923 di Bandung. Organisasi ini berasal dari sebuah acara yang sangat sederhana yaitu Kenduri. Di dalam Kenduri itu, para anggotanya berbincang-bincang mengenai masalah keagamaan dan kegiatan keagamaan. Tokoh-tokohnya diantaranya adalah Haji Jamjam, Haji Muhammad Yunus, Ahmad Hasan, dan Muhammad Nasir. Yang kedua, usaha-usaha pendidikan yang dilakukan oleh Persis adalah 1. Pendirian madrasah. Yang kedua, pendirian kursus-kursus keagamaan. Yang ketiga, pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dan yang keempat, pendidikan pesantren Persis. Dan yang kelima, pendidikan percetakan. Demikianlah rangkuman yang saya bacakan dari bab 8 sampai 13. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.